dari leluhur kita. Jadi sebuah khodam pendamping kepada leluhur itu dia pasti ingin berkomunikasi dengan orang yang diikuti. Tetapi bagi kita, kadang kita yang belum tahu tentang khodam pendamping atau tentang hal-hal gaib, atau bisa dikatakan juga belum tahu melihat gaib secara langsung atau menggunakan mata batin. Lah ini ada tanda-tanda di dalam diri kita, nanti khodam dari leluhur kita itu ingin berkomunikasi dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, berjumpa lagi dengan saya, Kang Ali Zubedi Demak. Salam. Sobat-sobatku dimanapun Anda berada, insya Allah dalam kesempatan ini saya akan memberikan pengetahuan tentang khodam pendamping dari leluhur yang ingin berkomunikasi dengan orang yang diikuti atau dengan pemiliknya. Entah khodam pendamping leluhur itu dari wasilah atau dari azimat atau dari keris, batu dan sejenisnya. Yang penting khodam itu adalah khodam leluhur atau dari leluhur kita. Jadi sebuah khodam pendamping kepada leluhur itu dia pasti ingin berkomunikasi dengan orang yang diikuti. Tetapi bagi kita, kadang kita yang belum tahu tentang khodam pendamping atau tentang hal-hal gaib, atau bisa dikatakan juga belum tahu melihat gaib secara langsung atau menggunakan mata batin. Lah ini ada tanda-tanda di dalam diri kita, nanti khodam dari leluhur kita itu ingin berkomunikasi dengan kita. Dan berkomunikasi ini secara langsung, tetapi memberikan isyarat-isyarat atau isyarah atau tanda-tanda kepada kita. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, dan nanti apabila sobat-sobatku merasakan hal-hal yang seperti ini, itu insya Allah nanti kita harus mengintrospeksi diri. Kita harus mengintrospeksi diri dengan ganjalan-ganjalan atau dengan tanda-tanda yang tidak wajar di dalam diri kita. Jadi yang pertama adalah penampakan bisikan gaib. Nah, biasanya penampakan bisikan gaib seperti ini biasanya sobat-sobatku dimanapun Anda berada, entah itu di dalam rumah, di luar rumah, dalam keadaan tidur, dalam keadaan dimanapun, biasanya ada yang memanggil nama kita tanpa disengaja, seolah-olah kita itu mendengar ada seseorang yang memanggil nama kita. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya ada sesuatu yang ingin dikatakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah seolah-olah kita itu ingin membantu sesama atau membantu orang secara tiba-tiba. Maksudnya begini, apabila seseorang manusia, intinya adalah manusia, tidak memandang agama, semua manusia, apabila kita melihat orang itu merasakan membutuhkan, tetapi tiba-tiba di dalam hati kita itu tergerak ingin membantu, dan membantu itu insya Allah dengan cara gaib atau spiritual. Seumpama orang ini tiba-tiba di pekerjaan
itu dia itu merasakan tidak enak badan di pekerjaan. Nah, secara tidak langsung kita itu seolah-olah mendekati dia dan membacakan semampu kita. Seumpama kita tidak memiliki wasilah atau tidak memiliki sesuatu bacaan yang khusus untuk mengobati orang, tetapi dengan keyakinan kita, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyembuhan orang yang kita tuju. Nah, seperti itu tanpa disadari, kita itu memiliki jati diri dari dalam, ingin membantu orang lain secara langsung tanpa kita sadari. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, khodam itu biasanya ingin berkomunikasi dengan kita itu lewat mimpi. Nah, di waktu kita mimpi, kadang kita itu mimpi ular, naga, mimpi harimau, atau mimpi orang yang berjubah, itu bisa dikatakan secara terus-menerus. Entah itu 2 malam berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Terus di dalam arti mimpi, itu dia memberi pesan yang sangat berarti. Memberi pesan yang sangat berarti. Dan pesannya itu insya Allah mudah dipengerti bagi orang yang mimpi tadi. Itu adalah ciri-ciri khodam dari leluhur kita, ingin berkomunikasi dengan kita. Dan yang keempat itu biasanya orang yang diikuti khodam leluhur, dia ingin berkomunikasi, itu biasanya sering mendapatkan ujian. Nah, ujian ini bisa saja sama dengan cobaan. Biasanya apa? Dia mendapatkan ujian atau cobaan yang tidak bagus di dalam kehidupan. Entah itu Anda masih lajang, masih bujang, entah itu Anda sudah berkeluarga. Intinya adalah Anda mendapatkan ujian atau cobaan. Biasanya ujian atau cobaan ini biasanya tidak bagus. Anda sering mendapatkan seumpama Anda di dalam pekerjaan, seolah-olah Anda itu mendapatkan cobaan, bisa dikatakan entah itu dimarahin mandor terus, seperti itu. Lah, itu biasanya khodam itu ingin berkomunikasi, kita itu disuruh berhati-hati dalam pekerjaan itu. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada, di dalam khodam leluhur ingin berkomunikasi, itu biasanya bagi orang yang belum tahu, itu dia akan mendapatkan akan memberikan isyarat lewat tanda-tanda yang tidak wajar bagi pemiliknya. Dan yang kelima itu biasanya itu meningkatkan batin kita menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang gaib. Jadi insya Allah kita yang tidak memiliki pengetahuan mata batin atau indera keenam, semuanya orang memiliki, tetapi kalau kita tidak mengamalkannya, tidak melakukannya, tetapi tanpa disengaja, batin kita itu peka terhadap bayang-bayang gaib. Seolah-olah kita melihat sesuatu. Dan sesuatu itu berbentuk bagus. Contohnya, seolah-olah tadi di depan saya ada bayangan seorang berjubah, atau seorang kerajaan, atau seorang macan, atau seorang naga, harimau, seperti itu. Nah, itu tandanya khodam itu ingin berkomunikasi dengan kita. Jadi sobat-sobatku dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah dan diberikan keberkahan dalam segala hal, apabila sobat-sobatku dimanapun Anda berada mengalami hal-hal seperti ini, apabila ingin dilanjutkan, silahkan carilah guru untuk memberikan solusi yang lebih baik. Apabila ingin dibuang, silahkan cari konsultasi. Apabila ingin diikutkan dengan baik, silahkan konsultasi kepada orang-orang terdekat Anda
yang mengetahui tentang hal-hal sebagai berikut. Cukup sekian dari saya, insya Allah bisa bermanfaat kepada sobat-sobatku dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Kang Ali Zubaidi Demak.